tidak bisa disimpulkan itu bahasa roh gitu. Karena itu bahasa yang dikenal justru. Dikatakan orang-orang asing itu mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Artinya itu bukan bahasa roh, itu bahasa biasa. Bahasa biasa yang mereka dengar menurut, ya ada yang bahasa Arab tadi itu ya, bahasa Kreta dan seterusnya tadi itu. Biasa saja. Jadi ini berbeda dengan yang dikisahkan atau diceritakan dalam 1 Korintus 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat yang kedua ini ya, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Nah itu ciri-cirinya. Sebab, saya lanjutkan kalimatnya, ini masih 1 Korintus 14 ayat 2 ya, catat baik-baik ayatnya. Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Di dalam Kisah Rasul 2 tadi itu orang mengerti nggak? Justru mengerti, berarti ini berlawanan. Berarti bagian awal tadi, Kisah Rasul 2, ketika para rasul berbicara orang mendengar dalam berbagai macam bahasa, tidak bisa disebut bahasa roh. Ini kategori yang berbeda. Dua hal yang tidak sama, karena ciri-ciri bahasa roh ya tadi itu, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kalimat terakhir, oleh roh, iya, berarti orang-orang yang berbahasa roh, atau bahasa asing itu glossolalia, terjemahan bahasa roh sebenarnya tidak terlalu pas, karena bahasa lidah sebenarnya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sementara di bagian Kisah Rasul 2 tadi, rahasia atau tidak? Justru nyaring, justru orang mengerti, justru orang malah mengatakan kita mendengar mengenai kisah agung yang Allah kerjakan bagi manusia, kan gitu ya. Kalau dilanjutkan lebih ada lagi ya. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ayat 4 saya lanjutkan. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Intinya di situ dua kategori yang berbeda. Bahasa roh itu hal yang lain lagi. Glossolalia itu yang tidak dimengerti oleh manusia. Diajarin. Kalau sudah mulai diajarin itu saya katakan itu mulai tidak terlalu tepat sebenarnya. Tidak ada pelajarannya. Sikap kita terhadap bahasa lidah atau bahasa roh atau saya sebut pakai bahasa aslinya lah glossolalia itu malah harus tidak terlalu tinggi. Kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 5 ya. Aku suka akunya Paulus, kamu semua berkata-kata dengan glossolalia, bahasa roh, bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu, maksudnya apa? Aku lebih suka, nah gitu. Supaya kamu bernubuat. Catat ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 5. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan glossolalia. Saya tidak sedang bermaksud untuk merendahkan karunia itu, tetapi saya berusaha mengimbangi orang yang terlalu meninggikan itu. Nanti malah kita kebablasan, ekstrim gitu loh. Itu oke, itu bisa. Tapi ketika sangat diagungkan, Rasul Paulus saja mengatakan, aku suka, tapi lebih suka kalau kamu bernubuat. Dan keterangannya lebih berharga. Karunia Tuhan itu semua dari Tuhan, tapi kan karunia itu beda-beda. Ada yang lebih utama, ada yang kurang utama gitu loh. Karunia itu memang semua dari Tuhan, tetapi kan kelasnya berbeda. Karunia yang satu lebih utama daripada yang lain. Maka sampai bisa Rasul Paulus mengatakan lebih berharga. Bagaimanapun karismatik itu bisa hidup baik, mengembangkan, namun tetap juga tidak boleh meninggalkan ajaran iman Katolik. Harus membersihkan juga pengaruh-pengaruh asing yang sebenarnya tidak cocok dengan iman Katolik.